Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu konflik penting di Asia Tenggara yang organisasinya disingkat ASEAN. Namun sebelum saya masuk pada penjelasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menggunakan pantun. Jalan-jalan ke Tendean, belajarnya di Paramadina. Perkenalkan, saya Azza Usman, mahasiswa hubungan internasional siap menjelajah dunia. Ke hutan bambu mencari rusa. Di tengah rimba banyak cerita. Diplomasi Asia Tenggara bersama Miss Izra Marisa, belajar politik menambah makna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu konflik yang belum kesudahan di Asia Tenggara, khususnya di Tiongkok juga, yaitu sengketa Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan ini merupakan masalah geopolitik yang melibatkan ASEAN dan Tiongkok, di mana berdampak pada stabilitas kawasan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas aspek-aspek utama dari sengketa Laut Cina Selatan ini dan upaya ASEAN untuk mencari solusinya. Berdasarkan buku China Sea Policy pada 2014, di mana Xu menganalisis dinamika sosial, politik, dan ekonominya di ASEAN dan juga Tiongkok, bahwa Vietnam, Indonesia berusaha untuk menguasai sebagian Laut Cina Selatan yang dikenal dengan Nine Dash Line, di mana yang menjangkau ladang-ladang minyak dan gas yang masih beroperasi. Tidak menutup kemungkinan Tiongkok akan menyita di kemudian harinya. Klaim ini tidak hanya berlandaskan dengan sejarah, bahkan berdasarkan hak maritim yang diatur oleh PBB, yaitu UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, di mana hal ini menimbulkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan hak berdaulat. Laut Cina Selatan merupakan jalur strategis yang menghubungkan Pasifik dan Samudra Hindia. Lebih dari sepertiga perdagangan global melewati perairan tersebut, dan juga sumber daya alam di dasar lautnya yang cukup kaya. Makanya Laut Cina Selatan menjadi perairan yang diperebutkan. Sebagai organisasi regional, ASEAN memiliki tanggung jawab dan tujuan, yaitu menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Melalui berbagai pertemuan seperti KTT ASEAN dan juga ASEAN Regional Forum, yaitu ASEAN menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa ini. ASEAN mendorong dialog dan kerjasama terhadap anggotanya dan juga Tiongkok untuk perdamaian yang saling menguntungkan sebagai solusi. Pada tahun 2002, ASEAN dan Tiongkok menandatangani deklarasi tata berperilaku, di mana hal tersebut bertujuan untuk anggota-anggotanya yang terlibat dalam dialog untuk tetap percaya, saling percaya, dan tidak agresif antara satu dan lainnya. Meskipun deklarasi tersebut tidak terikat dengan hukum, namun diharapkan dapat meminimalisir terjadinya ketegangan antar keduanya dan dapat bekerja sama di kemudian hari. Kepentingan-kepentingan yang berbeda antar anggota di ASEAN juga menjadi faktornya, seperti Vietnam dan Filipina yang memang cukup vokal dalam menentang klaim Tiongkok, dan juga Kamboja yang agak sedikit lunak karena memiliki hubungan dekatnya dengan Tiongkok. Perbedaan ini yang menyebabkan kesulitannya untuk mencapai konsensus untuk menemukan kebijakan yang sesuai. Dan juga Tiongkok adalah mitra dagang utama yang menyebabkan negara-negara di ASEAN bingung untuk menyikapi sengketa tersebut. Tiongkok juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi diplomasi di berbagai aspek, salah satunya juga proyek investasi dan kerjasama yang cenderung fokus terhadap ekonominya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa sengketa Laut Cina Selatan ini menjadi tantangan yang kompleks untuk ASEAN, meskipun ada kemajuan dalam diplomasi dan dialognya. Perbedaan kepentingan dan pengaruh eksternal membuat solusi-solusi pencapaian solusinya itu agak sedikit terhambat. Namun melalui upaya diplomasi yang berkelanjutan ini, ASEAN menunjukkan komitmennya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dengan disimpulkannya studi kasus Laut Cina Selatan, maka berakhir pula video kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.